Saya, Franciscus Saverius Lesomar, Kepala Bidang Bimas Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Josephine Thier yang telah terpilih sebagai penyuluh agama Katolik teladan tingkat Provinsi Papua tahun 2024. Sebagai seorang penyuluh agama Katolik, Ibu Josephine memiliki kinerja yang sangat baik dan sangat aktif dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok-kelompok binaannya. Ibu Josephine juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, karakter kepribadian yang baik, serta jaringan relasi yang luas. Ia juga sangat aktif dalam kehidupan menggereja di Keuskupan Jayapura dalam berbagai bidang. Saya mengetahui dengan baik kinerja dan kapasitas Ibu Josephine sebagai seorang penyuluh agama Katolik. Oleh karena itu saya memberikan dukungan penuh kepada Ibu Josephine. Semoga dapat sukses pada seleksi penyuluh agama Katolik tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Jakarta. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve. Pertama-tama puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena berkenannya kita bisa ada dan melakukan segala aktivitas kita sampai pada hari ini 6 November 2024. Secara khusus pada lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua bidang Bimas Katolik, hari ini telah dilakukan seleksi penyuluh teladan tingkat provinsi dan telah terpilih salah satu perwakilan dari Papua yang adalah orang Papua. Ini menunjukkan bahwa orang Papua sangat berkompeten, punya kemampuan dalam seleksi-seleksi yang bertaraf nasional. Itu satu. Yang kedua, bahwa pemilihan ini menunjukkan bahwa Papua juga punya kemampuan bersaing di tingkat nasional untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, apalagi berkaitan dengan sebagai penyuluh teladan. Kami berharap alokasi-alokasi pembiayaan, penganggaran dan keberpihakan berkaitan dengan program-program semacam ini harus terus dialihkan dalam rangka memberi penguatan bagi umat Katolik di tanah Papua, tapi juga bidang Bimas Katolik secara khusus dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Yang kedua, harapannya bagi yang telah terpilih, silakan bersaing dengan mengikuti seluruh tahapan yang kemudian akan dilakukan secara nasional, mematuhi seluruh kriteria ketentuan yang akan berlaku, tapi juga tunjukkan bahwa Papua kita bisa mampu bersaing ke tingkat nasional agar supaya kemampuan kita juga setara dengan saudara-saudara kita dari provinsi lain. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, perwakilan dari Papua harus menunjukkan bahwa kita bisa, karena kemampuan kita miliki setara dengan saudara-saudara kita. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Berkaitan dengan penyuluh teladan atau usaha untuk menjadi penyuluh teladan di Apipura ini, antara lain ada satu penyuluh yang namanya
Josephine Taniet yang sudah beberapa bulan ini berada di Paroki Abipura. Gerak langkah dia cukup bagus, cukup kreatif dan juga aktif. Ada beberapa hal yang ditangani, antara lain adalah menangani di lembaga kemasyarakatan di Abipura. Di sana setiap minggu paling ada pertemuan-pertemuan di lembaga itu. Dan mereka juga sangat terbantu di lembaga kemasyarakatan itu. Juga di lingkungan paroki untuk menjadi penyuluh, juga aktif di beberapa tempat di Bina Iman dan juga di Mistinar atau di OMK, juga di beberapa kombas yang pernah dikunjungi. Nah, dia cukup semangat, yang punya dedikasi yang tinggi, maka saya mendukung untuk dia terpilih jadi penyuluh teladan. Terima kasih. Baik, nama saya Badarudin, Kalapas Kelas 2 Abipura. Bahwa dalam proses pembinaan itu ada pembinaan kemandirian dan kerohanian. Nah, ini di sini ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan ada yang Katolik. Dan pembinaan Katolik selama ini berjalan lancar dalam proses pembinaan, pendampingan, dan juga penyuluhan. Yang selama ini penyuluh dari Kanwil Agama Papua itu dibawakan atau disampaikan oleh Ibu Josephina Pierre, dan ini berlangsung sudah lama, dan beliau ini selalu konsisten dan disiplin dalam pelayanannya. Jadwal yang dilakukan atau jadwal yang ditentukan dan disepakati itu hari Selasa dan hari Jumat dari jam 12 sampai jam 2 siang. Tapi ada tambahan juga, beliau juga, Ibu Josephina Pierre ini melayani di hari Sabtu, yaitu di jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore bagi warga binaan yang beragama Katolik. Dan terus terang saja saya mendapat informasi dari baik petugas, kebetulan di sini juga ada petugas kami yang Bintal Katolik, bimbingan mental Katolik, yaitu Pak Kosmas, dan juga warga binaan pemasyarakatan, bahwa Ibu Josephina itu selalu menyampaikan dengan baik dan konsisten, dan rekan-rekan warga binaan juga antusias dan juga senang. Ini yang saya sebagai Kalapas Kelas 2 Abipura itu sangat merasa bangga dan senang, dan saya berharap Ibu Josephina Pierre itu bisa membimbing dan melakukan pembinaan terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, ini saya juga terima kasih juga kepada Kanwil Agama Bimas Katolik yang mengirim Ibu Josephina untuk sama-sama membantu kami di Lapas Kelas 2 Abipura ini dalam pelayanan ibadah Katolik. Saya merasa senang dan merasa bangga dan berterima kasih kepada Ibu Josephina Pierre dalam pelayanan tersebut. Dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, dan memberi kesehatan buat Ibu Josephina dan keluarga. Saya kira itu sebagai testimoni saya atas apa yang dilakukan atau kontribusi Ibu Josephina Pierre terhadap proses pembinaan mental agama Katolik di dalam Lapas Kelas 2A Abipura ini. Terima kasih dan selalu Tuhan memberkatinya. Amin.